Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini aku akan ngejelasin soal kecukupan data. Kalau kalian bisa temuin soal-soal ini tuh biasanya selain di soal PDP juga ada di soal UTBK. Jadi kalian bisa latihan dari sana. Yuk kita mulai. Di kecukupan data itu ada namanya pertanyaan, ada pernyataan. Nah, gunanya pernyataan ini apa sih? Gunanya pernyataan ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang dikasih oleh soalnya. Makanya di sini ada pertanyaan, pernyataan satu dan pernyataan dua. Nah, ketika kita untuk ngebuktiin atau untuk mendapatkan jawaban dari pernyataan satu, itu benar-benar hanya pernyataan satu aja yang dilihat. Pernyataan duanya nggak boleh dilihat. Dan begitu juga sebaliknya, ketika kita untuk pernyataan dua, fokus ke pernyataan dua, kita nggak boleh ngebayangin ataupun memasukkan kata-kata yang ada di pernyataan pertama. Jadi emang benar-benar pure. Nah, kita mulai. Di sini tuh ada 5 pilihan yang bisa kalian pilih. Jangan dihafalin nih urutan A itu ini, B itu ini, C itu ini, sampai E gitu loh. Gak usah dihafalin. Cuman kalian pahamin aja tiap-tiap kalimat yang ada di pilihan jawaban ini. Ini yang harus dipahamin. Yang pertama ya, pilihan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan dua tidak cukup. Berarti di sini bisa dibilang yang A itu, kasih tanda deh. Yang A itu, pernyataan satunya oke, tapi pernyataan duanya tidak cukup untuk menjawab. Itu yang B. Terus ya, yang A itu ya, yang B itu, dibilang pernyataan dua aja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan satunya enggak. Berarti yang ini bisa ditemuin, yang pernyataan satunya enggak. Berarti ini aku kasih X. Selanjutnya yang C itu dia bilang dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan aja nggak cukup. Berarti ini yes, bawahnya juga yes. Dia bilang bersama-sama ya, maksudnya bersama-sama itu berarti nanti pernyataan satu harus dimasukkan barengan sama pernyataan dua. Jadi bisa dibilang 1 plus 2. Kadang aku suka nulis kayak gini. Pernyataan satu ditambah pernyataan dua. Jadi bisa bilang mereka berkolaborasi gitu. Yang D, nah yang D nih, yang D itu pernyataan satu saja cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan dua saja cukup. Berarti ini juga benar dan benar, tapi dia nggak perlu dikolaborasiin. Jadi jawaban satu udah ketemu jawabannya, terus pernyataan dua pas masuk ke pertanyaan dia udah langsung ketemu jawabannya, kayak gitu yang D. Yang E itu adalah pernyataan dua-duanya itu nggak cukup. Ini X dan X. Nah, ini dia. Ini penjelasan untuk soal ini ya, soal kecukupan data. Oke, gimana? Lanjut ya kita. Kita lanjut. Lanjut next. Selanjutnya itu adalah nomor yang 1. Soalnya kita kecilin dulu. Nah, di sini ada P dan Q adalah dua bilangan bulat. Terus dia bilang berapakah P dikurang Q? Kita cek pernyataan pertama dulu. Pernyataan pertama ya. P Q sama dengan 8 Q. Q-nya coret nih. Coret-coret berarti P-nya sama dengan 8. Kira-kira kalau P dikurang Q, udah bakal ketemu belum jawabannya? Iya, benar. Dia belum. Karena yang baru ketahuan cuma P-nya doang. Aku tandain ya, di sini X. Berarti dia belum mencukupi untuk menjawab pertanyaan. Pilihan yang kedua, pernyataan yang kedua yang kita lihat. P tambah Q sama dengan 10. Kan soalnya P kurang Q. Kira-kira bisa jawab nggak sih soal ini? Enggak, benar sekali. Jadi pernyataan 2 nggak cukup.
Nah, emang sih pernyataan 1 dan pernyataan 2 sama-sama nggak cukup, tapi kita nggak boleh langsung tiba-tiba, pilih E gitu, nggak boleh. Kamu harus cobain dulu yang dikolaborasiin. Yang dikolaborasiin aku kasih nomor 3 ya. Kolaborasi itu berarti pernyataan pertama ditambah pernyataan yang kedua. Oke, kita masuk. Kan pernyataan pertama P-nya udah ketahuan 8, terus pernyataan yang kedua P tambah Q sama dengan 10. Berarti di sini P-nya 8 ditambah Q sama dengan 10. Berarti di sini jawabannya adalah Q-nya sama dengan 2. Berarti kan 10 dikurang 8, 2. Oke, cek. P-nya ada, Q-nya ada. Kita bisa nggak sih dapetin soal yang ini? P kurang Q, P-nya 8, Q-nya 2. Berarti jawabannya adalah 6. Oke, mereka bisa ketemu jawabannya. Berarti di sini jawabannya adalah C. Dua-duanya bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi satu pernyataan aja nggak cukup. Ini soal yang kedua. Itu untuk contoh soal kecukupan data yang pertama. Soal kecukupan data. Nomor 2. Di sini ada X, Y, Z. Bilangan real memenuhi X plus 2Y plus 3Z sama dengan 10. Berapakah nilai X-nya? Oke, yang ditanya adalah X nih. X yang ditanya. Oke, kalau ditanya X, kita cross-check dulu pernyataan yang pertama. Pernyataan pertama, Z-nya sama dengan 1. Kira-kira kalau ditanyanya X yang ketahuannya Z, kira-kira kita bisa menjawab pertanyaan nggak sih? Ya, benar. Nggak bisa jawab, karena dia cuma itu doang. Cuma dikasih tahu yang Z doang. Sekarang kita cek, cross-check yang pernyataan kedua. X tambah Y sama dengan 5. Oh, kira-kira bisa ngejawab pertanyaan ini nggak sih X-nya? Benar sekali. Itu nggak bisa. Nggak bisa ya. Soalnya kayak gini nih. Ya, aku jelasin yang pertama ya. Yang pertama itu, dia kan di sini, dia ngasih tahu nih. Z sama dengan 1. Aku masukin ya. X tambah 2Y tambah kan 3 dikali Z-nya 1. Dengan 10. Nah, X tambah 2Y sama dengan 10 dikurang 3 sama dengan 7. X tambah 2Y. Nah, ini nih. Ini kira-kira bisa ketemu jawabannya X nggak? Enggak. Karena, kenapa? Karena si Y-nya nggak ada. Tuh, kita nggak ada, nggak ketahuan Y-nya. Makanya tadi aku jawabnya X. Tidak cukup menjawab pertanyaan. Nah, sedangkan yang kedua ini, yang kedua juga kita masuk yuk. Di situ, ini kan ada X ya, ada X juga. Kan dia nanyanya adalah X. X sama dengan 5 dikurang Y. Dah, yuk kita masukin ke sana, ke soalnya ya. X-nya diganti jadi 5 min Y ditambah 2Y sama dengan tambah 2Y ditambah 3Z sama dengan 10. 5 min Y plus 2Y. Z-nya diemin ya, karena kan kita hanya fokus ke itu soal yang pertama, pernyataan yang kedua doang. Dengan 10. Y min Y plus 2Y, Y tambah 3Z sama dengan 10 dikurang 5 sama dengan 5. Nah, ini lagi. Ini tuh nggak bisa ketemu jawabannya karena ditanya adalah X. Sedangkan kita Y-nya nggak tahu, Z-nya juga nggak tahu. Jadi nggak bisa. Nah, ini dia. Jadi pernyataan pertama dan kedua nggak cukup juga. Aku taruh X ya di sini. Nah, sekarang kita cek yang ketiga. Yang ketiga tuh yang ini yang dikolaborasiin. Yang ketiga itu pernyataan 1 ditambah pernyataan kedua. Yuk, kita mulai. Nah, kan tadi pernyataan 1 udah ketahuan Z-nya 1 ya. Kita masukin ya. Ke X tambah 2. I-nya nggak tahu. Tapi tambah 3Z. 3Z-nya itu 3 kali 1
sama dengan 10. Nah, ini nih dari yang bawah, ketahuan nggak sih? Kalian kelihatan nggak sih? Ini kan bisa kita rubah nih. Y sama dengan 5 dikurang X juga kan. Jadi ada 2 permisalan ini. Kita masukin aja X-nya, diemin dulu, tambah 2 Y-nya, 5 dikurang X, tambah 3 sama dengan 10. X tambah 10 min 2X, pindah ruas ya. Pindah ruas jadinya 7. 10 dikurang 3. Terus X dikurang 2X jadi kan min X sama dengan 7 dikurang 10 sama dengan 3 X-nya. Kan ini minus ya, ini minus. Minus kiri minus, sebelah kanan juga minus, jadinya X sama dengan 3. Ketemu jawabannya. Berarti jawabannya adalah dia harus kolaborasiin antara pernyataan 1 dengan pernyataan 2. Nah ini dia, jadi jawabannya adalah bersama-sama. Gimana? Bingung nggak? Mudah-mudahan enggak. Pokoknya fokus pernyataan 1 dulu, habis itu baru fokus ke pernyataan 2. Benar-benar harus satu-satu. Yuk, kita next selanjutnya. Nah, selanjutnya ini soal cerita. Berapakah usia Dea sekarang? Dia nanyanya itu. Usia Dea ya, yang tanya. Kita cek pernyataan pertama, usia Dea, saya tulis D aja, ditambah Erna, E aja, sama dengan 28. Nah, kira-kira dari soal ini bisa langsung, dari pernyataan ini bisa langsung ketahuan nggak usia dia berapa? Iya, nggak bisa. Karena kita nggak bisa main tebak-tebak aja, anggap aja ya segini gitu. Nggak bisa. Jadi emang benar-benar harus real gitu kan. Nah, sekarang pernyataan kedua dia bilang, 5 tahun yang lalu usia Emma sama dengan 2 kali usia Dea. Berarti Emma dikurang 5 sama dengan usia Dea. Kan dia 2 kalinya usia Dea dikurang 5. Nah, ini. Kita keluarin dulu tutup kurungnya. Berarti 2 Dea dikurang 10. E kurang 2D sama dengan min 10 tambah 5 sama dengan min 5. E kurang 2D. Nah, dari sini kita kira-kira ketahuan nggak D itu umurnya berapa? Iya, nggak ketahuan juga. Soalnya umurnya Emma kan nggak ketahuan. Bener kan? Kalau gitu kita lanjut. Ini berarti nggak bisa karena belum ketahuan. Nah, selanjutnya kita cek yang ketiga. Yang ketiga itu adalah pernyataan 1 ditambah pernyataan 2. Kita mulai ya. Ini ada D tambah E sama dengan 28. Nah, yang ini juga kita masukin 2D-nya minus ya, min 2D. Kan E min 2D, berarti 2D itu punya minus. Ditambah E sama dengan min 5. Biar kita cepat dapat D ya, berarti yang E-nya aja langsung dikurangin. Kurang. D dikurang 2D, 3D sama dengan 28 dikurang min 5, 33. Berarti dia umurnya adalah 11 tahun. Nah, ketemu jawabannya. Sip. Berarti dia harus dikolaborasiin. Bersama-sama cukup menjawab pertanyaan, tapi yang kedua nggak cukup. Itu dia. Di sini ada bangunan AE berpotongan dengan BD di C. Terus soalnya dia minta ini nih, X kurang Y. Ini soalnya ada bangunan ya di sebelah kanan. Nah, pernyataan pertama dan pernyataan kedua. Sekarang kita fokus untuk ngulas yang pernyataan yang pertama. Pertanyaan pertama itu dia bilang, aku gambar dulu kali ya biar gampang. Terus dulu. Oke. Di sini ada AE, A, B, C, D, E. Nah, dia kata kuncinya di sini. Dia bilang, AB sama dengan BC. AB kasih garis berarti dia sama kayak BC.
sama kayak AC sama dengan AC. Nah, X-nya di sini atas, Y-nya di sini. Nah, kalau udah ada kata strip-strip gini, berarti kan ini sudutnya sama besarnya. Dan karena bentuk segitiga, sudutnya itu totalnya harus 180 derajat. Berarti kalau di sini ada 3 sudut gini, berarti dibagi 3 sama dengan 60. Jadi masing-masing sudutnya adalah 60 derajat, 60 derajat. Nah, berarti di sini adalah X-nya juga 60 derajat. Oke, clear. Nah, sekarang kalian lihat, perhatikan baik-baik. Ini namanya sudut berseberangan. Set. Berarti di sini bisa dilihat atau bisa disimpulkan adalah Y-nya sama dengan 60 derajat juga. Nah, kalau gitu udah langsung ketahuan. Kan dia nanya X kurang Y ya. Ya udah berarti ada kayak yang di DE, kita gambar ya. Di sini kan berarti X kurang Y ya. X kurang Y berarti sama dengan 0. Aman ya, berarti ini ada jawabannya. Sekarang kita ke pernyataan yang kedua. Saya pakai gambar yang di sebelah kanan. DE sama dengan EC. DE garis EC ini garis BD DE EC DC DC. Nah, ini dia. Oke, udah ya. Berarti kalau kayak gini juga berarti di sini kelihatan bahwa setiap sudutnya adalah 180 dibagi 3 sama dengan 60 derajat. Berarti di sini ketahuan ya, Y-nya 60 derajat. Sekarang kita cek, karena di sini 60 derajat Y, berarti di yang berseberangan juga 60 derajat, karena sama kan dia sudutnya. Kalau dia sama, selanjutnya cek ini. Kan di sini sebelah kiri itu nggak ketahuan ya, panjang garisnya sama apa enggak, sudutnya sama atau enggak gitu kan. Yang kayak gini, berarti nggak ketahuan si X-nya. X-nya dianggap tidak diketahui. Soalnya gimana mau diketahui kalau sudut B-nya aja nggak ketahuan. Jadi kan dia nggak tahu, berarti ya X-nya juga nggak ketahuan. Sih? Oke. Berarti di sini bisa disimpulkan bahwa pernyataan kedua tidak bisa mencukupi. Berarti jawaban yang benar adalah pernyataan 1 saja cukup, pernyataan 2 tidak cukup. Jawabannya adalah A. Oke, ini adalah soal yang cukup menjebak. Perhatikan baik-baik ya, jadi jangan ditebak, oh ini yang kiri itu udah pasti ya 60 derajat, belum tentu. Karena dia nggak ngasih tahu sudutnya itu panjang garisnya sama atau enggak, sudutnya sama atau enggak, kayak gitu. Dia nggak ketahuan, jadi nggak boleh ditebak-tebak. Oke, next. Selanjutnya untuk soal berikutnya. Oke. Selanjutnya. Yang terakhir, soal selanjutnya adalah segi 5 ABCDE. ABCED terbentuk dari dua segitiga siku-siku ABC dan E, BAD dengan AD sama dengan 3, BC sama dengan 5. Sisi AC dan BD berpotong di E. Luasnya dikasih tahu. EB-nya adalah 12. AEB.
kita mulai. AEB tuh ini, 12. Oke. Terus dibilang AD sama dengan 3. AD 3. Ini dia 3. BC 5. Oke. Terus dia bilang berapakah jarak E ke AB? E ke AB tuh berarti ini nih, di sini ke bawah. Nah, ini tuh bisa dibilang ini tuh tingginya segitiga ya. Dah. Oke, kita mulai. Kita cross check pernyataan yang pertama dulu. Ingat kalau untuk kecukupan data nggak perlu dikerjain sampai ketemu hasilnya ya, cukup ada atau tidak, itu bisa mempermudah dan mempercepat kita menyelesaikan soalnya. Oke, pernyataan yang pertama adalah AC-nya itu adalah 14. Dari sini sampai ujung 14. Nah, ini bisa ya pakai Pythagoras. Nih, A, B, C. Ini kan bentuknya segitiga siku-siku, berarti ini Pythagorasnya di sini. Oke. Kalau udah berarti kita bisa ngecek AD dong ya. Dengan cara kayak gini. AD kuadrat ditambah AB kuadrat. AB kuadrat ditambah BC kuadrat sama dengan AC kuadrat. Nah, ini rumus Pythagoras. Kita mulai. AB-nya AB aja. BC-nya adalah 5 kuadrat sama dengan gak ditambah tapi 14 kuadrat. Oke. Nah, dari sini udah ketahuan ya kalau kita nantinya kita bakal ketemu nilai AB. Ya udah saya tulis ini aja ada. Selanjutnya karena udah ketahuan AB udah ketahuan, kelihatan nggak sih bentuknya tuh kayak bentuk segitiga kayak gitu. Nah, kalau udah bentuknya segitiga kayak gitu, yuk cus kita pakai rumus luas. Luas segitiga itu kan luas ABE. Kelihatannya ABE sama dengan setengah kali alasnya itu adalah AB tinggi. Nah, tingginya dicari. ABE udah ketahuan ya. AEB atau ABE ya sama aja 12 setengah. AB-nya ada. Tadi kan kita bakal ketemu jawaban ada ini kan. Ada. Nah, habis itu ke tinggi. Nah, udah deh ketemu. Tingginya ketemu. Ketemu ada juga pernyataan yang pertama. Dapat dong, karena dia kan nanyanya jarak E ke AB ya. Alias T atau tinggi. Berarti yang pernyataan pertama benar. C. Ya. Next, selanjutnya kita ke pernyataan yang kedua. Pernyataan yang kedua dibilang kayak gini. BD sama dengan 14. Tapi sebelumnya kamu ngerjain pernyataan yang kedua, dihapus dulu yang AC. Ini hapus dulu. Anggap aja nggak ada. Selanjutnya BD sama dengan 12. BD. Oh, ini yang ini nih. 12. Mirip ya sama kayak yang tadi. Oke, kita mulai. Berarti AB kuadrat ditambah AD kuadrat sama dengan BD kuadrat. BD kuadrat. AB-nya nggak tahu. AD-nya 3 kuadrat sama dengan BD-nya 12 kuadrat. Oke, next bakal ketemu nih kita AB kuadrat. Berarti saya tulis ada nilainya. Sama caranya kayak pernyataan yang kedua, kita cross check. Cross checknya dengan cara rumus, pakai rumus luas. Rumus luas AEB sama dengan setengah. Alasnya adalah AB, tingginya AEB 12 sama dengan setengah. AB-nya ntar juga ada ya, kan tadi di atas sudah ketahuan. Nih, AB ada, nah tingginya. Nah, nanti kita akan ketemu jawaban tinggi. Nah, tingginya ntar ketemu. Sip. Berarti untuk pernyataan kedua pun sama-sama bisa atau cukup menjawab pertanyaannya. Berarti jawabannya adalah nggak perlu bersama-sama ya, karena ini emang nggak bersama-sama, tapi dua-duanya bisa menjawab pertanyaan. Jadi jawabannya adalah yang ini. Yang D. Oke, ini dia yang D jawabannya. Pernyataan 1 saja cukup menjawab pertanyaan, dan pernyataan 2 aja juga cukup.
Sip. Dah itu aja soal nomor 5. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang masih bingung bisa diulangin lagi videonya atau tanya di kolom komentar. Ini dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.